Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang merupakan seorang merit consultant. Dan kami akan membahas tentang bagaimana bila istri lebih dominan dalam sebuah keluarga. Halo Nika. Halo Deb, how are Halo. you? Baik. Ya Nika, kita ketemu lagi sekarang. Nika mau perkenalan diri dulu mungkin? Ya boleh. Hai semuanya, saya Yunika Selomit. Saya seorang istri, seorang ibu dari 3 orang anak, seorang business owner dan juga marriage counselor. Gitu. Nah, sebelumnya kita ada sempat bahas tentang kebosanan dalam pernikahan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang istri yang dominan. Nah, seringkali kan ada kalanya itu, apalagi mungkin di tengah pandemi seperti ini, kadang suami tidak bekerja dan istri bisa menghasilkan yang lebih besar. Atau walaupun tidak dalam pandemi sekalipun, ada istri yang penghasilannya lebih besar, lebih aktif lah dibandingkan dengan suami. Gimana? Soal itu ya. Jadi gini deh, memang pada zaman modern seperti ini, seperti yang kamu tadi bilang, before pandemi atau pandemi sekarang, itu saya anggap ini zaman modern ya. Zaman modern sekarang ini memang banyak dijumpai suami istri itu sama-sama bekerja dan berkarir di luar rumah. Atau ada yang bekerja di dalam rumah gitu ya, bisa dilakukan kegiatan pekerjaannya di dalam rumah. Sebenarnya alasan mereka rata-rata itu bisa dibilang sih cukup rasional karena kita melihat tuntutan kebutuhan rumah tangga sekarang yang tambah tahun value-nya semakin besar dan semakin kompleks. Selain itu juga terkait juga misalnya individu ini ingin menunjukkan sesuatu atau aktualisasi diri atau menunjukkan eksistensinya atau sayang banget udah kuliah tapi nggak dipakai ilmu kuliahnya dan lain sebagainya. Jadi memang ini sebelum pandemi pun sudah banyak. Nah, untuk di pandemi ini, Dep, menurutnya aku itu memang semakin banyak membawa perubahan dalam sebuah hubungan kan. Maksudnya di luar soal apa tuh namanya keuangan ya, di luar keuangan pandemi ini membawa banyak perubahan. Yang kalau ada hubungannya sama keuangan itu memang saya lihat itu istri yang dulunya tidak bekerja, let's say dia stay at home mom, itu rata-rata mau tidak mau akhirnya terjun juga dalam dunia bisnis. Bisnis online shop itu bisa, itu juga bisnis gitu ya. Jual makanan itu juga bisnis owner gitu, sama. Jadi nggak bekerja jadi bekerja. Lalu suami yang dulu bekerja mungkin jadi lebih rajin kerja. Ada mungkin yang karena pandemi akhirnya pekerjaannya harus kandas atau menurun omsetnya sehingga suami yang dulu banyak aset mungkin bisa tiba-tiba menjual asetnya. Ada juga saya sering dengar waktu bulan Maret dan April itu banyak sekali orang stres atau suicide dikarenakan kalah sahamnya turun anjlok begitu rupa. Kemudian, nah akhirnya istri yang dulunya, ini kita ngomong stay at home mom dulu ya, nanti ngomong yang working mom. Stay at home mom yang melihat kondisi seperti itu, langsung dia tarik rem sekencang-kencangnya untuk pengeluaran bulanan di rumah tangga dan mereka memilih untuk kayaknya harus dituntut pintar deh buat wanita untuk tiba-tiba dia harus bekerja while dia harus menjaga anaknya online class. Kalau pertanyaannya Deborah tadi, saya justru tergelitik untuk bertanya kepada teman-teman yang nonton tayangan ini, itu begini, apakah kalau misalnya kita punya masalah seperti ini, apakah sudah pernah membahas diskusi ini sebelumnya dengan pasangan kita? Membahasnya gimana nih? Membahasnya harus dengan yang pikiran terbuka. Apakah kalau tadi udah dijawab pertanyaan berikutnya, apakah dengan pikiran terbuka kita berdiskusi dengan pasangan kita dan ada hasilnya nggak diskusi itu? Dari pertanyaan itu tentu banyak sekali yang tiba-tiba mungkin spontan menjawab dalam hati ya sekarang ini.
Nah, diskusinya itu sebenarnya juga harus benar, Dep, kondisinya. Kalau ini tips ya, kalau yang belum pernah mendiskusikan. Harus benar kondisinya. Maksudnya gini nih, sambil makan, atau setelah makan, jangan suami pas lagi pusing, lagi stres, atau mungkin ada tagihan yang tidak terbayar karena klien tidak bisa membayar dikarenakan pandemi. Nah, jangan pilih momen-momen yang seperti itu. Jadi pilih momen yang diskusinya itu setelah makan, karena pria itu kalau sudah terisi perutnya dia lebih happy gitu ya. Jadi sambil makan dan suasana hati dua orang ini juga harus in the good mood. In the good mood itu gimana? In the good mood itu ya lagi happy gitu. Maksudnya lagi happy itu lagi tidak terjadi apa-apa, tidak ada konflik tentang anak, tidak ada konflik tentang yang di luar rumah tangga, itu nggak ada. Jadi benar-benar lagi in the good mood dengan pikiran yang terbuka. Nah, jadi kalau dengan cara kayak gini kita jadi diskusi tuh enak sekali. Dan aku yakin hasilnya juga pasti berakhir dengan tanpa konflik. Takutnya kalau misalnya kita ini udah mau membicarakan masalah yang cukup serius, uang itu kan serius ya. Uang itu serius banget dalam sebuah pernikahan. Kalau dibahas tuh kayaknya bisa bikin sensitif gitu. Kalau hal yang sensitif dibahas dengan tidak in the good mood, bisa dibayangkan pasti akhirnya akan justru timbul masalah baru. Padahal yang itu tadi sudah ada masalah tuh. Gitu. Jadi problemnya sebenarnya rumah tangga ini kan berarti saya boleh bilang problemnya masalah ekonomi keluarga. Jadi ya dibahas saja, fokus ke pembahasan keuangan. Jadi ini tips lagi berikutnya. Kalau pas bahas itu fokus saja ke pembahasan keuangan. Jangan melebar kemana-mana. Kadang itu kita kalau rumah tangga pas lagi membicarakan sesuatu, entah pilotok atau diskusi waktu makan malam, itu sebenarnya pembahasan itu A. Tapi karena lagi nggak beres hatinya atau lagi nggak open minded, akhirnya konfliknya tuh bisa melebar kemana-mana. Bisa tiba-tiba salah-salahan, bisa inget yang dulu-dulu gitu. Saya ada lupa yang tentang working mom. Sama, sebenarnya sih kondisinya sama. Cuman kalau udah yang terbiasa bekerja, mereka jadi merasa nggak apa-apa bekerja gitu. Cuman memang pertanyaannya jadi merucut, mungkin yang ditanyakan sama Deborah di sini adalah bagaimana stay at home mom dan working mom yang bekerja itu tiba-tiba keuangannya bisa meningkat, sedangkan pada saat itu pasangannya malah justru sepertinya kurang menghasilkan gitu ya, kurang menghasilkan atau pasif gitu, lebih pasif. Sebenarnya kita, aku kok kayak kepingin share juga tentang perbedaan pria dan wanita. Deb, untuk menjawab ini kayak ada hubungannya gitu. Tadi kan Deborah tanya, pria kan memang kodratnya menafkahi gitu. Nah, kita coba bedah dulu sebelum jawab itu, kita bedah dulu di perbedaan pria dan wanita. Wanita itu, yang pertama ya, wanita itu lebih kuat dalam tekanan. Ya, aku sih merasa seperti itu, dan banyak perempuan lain tuh kayak gitu. So far wanita tuh lebih kuat dalam tekanan. Jadi sebenarnya cukup wajar kalau seandainya seorang suami itu yang kayak aku cerita tadi di atas ya, kehilangan aset dan lain sebagainya. Mereka punya post power syndrome, terus tiba-tiba mungkin jadi pribadi yang berubah, dan yang parahnya minder. Nah, setelah dia minder, jadi gini, awal muasalnya itu dia post power syndrome, si pria tersebut, terus kemudian jadi minder, nextnya lagi dia jadi tanpa sadar dia berkompetisi sama istrinya. Jadi sebenarnya dalam situasi seperti ini itu menurut saya tidak ada salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya dari pandangan seorang istri bisa punya pandangan sendiri, dari suami juga butuh mempunyai pandangan yang baru gitu. Kemudian karena kenapa? Karena pria itu sebenarnya harga dirinya kan bisa dibilang lebih harga dirinya tinggi ya, harga dirinya tinggi, dan pria tuh mostly memang tidak suka ditegur. Atau kalau istri yang nggak suka negur, istri yang suka nyindir. Mereka juga nggak suka. Dan mungkin istri-istri suka bicarain suaminya di belakang, entah itu mungkin sama mertua, sama mama, sama keluarga, atau sama teman gitu. Nah, perbedaan pria dan wanita itu yang pertama. Yang kedua, wanita tuh sebenarnya kan multitasking ya. Jadi pria itu
mau nggak mau memang kita ini diciptakan untuk kita tuh membantu gitu. Membantu, melengkapi, mengingatkan hal-hal yang sederhana. Bedanya kalau pria itu bicara dengan logika aja. Jadi dia mostly itu pikirannya lebih sulit untuk bercabang. Nah, dari pemahaman dua itu aja, itu sebenarnya itu bisa menjawab pertanyaan Deborah tadi yang menurut saya cukup kompleks, iya. Jadi itu kayak bisa gini dia, bisa kita jadi ngerti nih, iya ya, memang wanita sama pria itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukan kita multitasking itu juga bisa jadi kekurangan, Deb. Kekurangannya adalah wanita tuh kadang karena kemultitaskingannya dia jadi nggak bisa maksimal dalam sebuah bidang. Jadi diperlukan seorang pria. Jadi sebenarnya justru kadang dalam pandemi seperti ini yang kita butuh meningkatkan kondisi keuangan keluarga, harusnya justru kita jadi satu tim. Caranya dengan berdiskusi terlebih dulu. Dari perbedaan pria dan wanita itu tadi, paling nggak tahu ya, kalau misalnya bisa ada kekuatan dari wanita itu sendiri, kalau misalnya dia mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi sekalipun itu bisa ya terjadi, kayak gitu kan? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya bicara ini ya, apa namanya, penghasilannya tinggi, nah itu prianya kan otomatis kadang itu saya jumpai ya, ini kasusnya kita lebih ke arah apa ya, istilahnya realitanya ya. Nah, itu ya, kadang realita. yang kita jumpai lebih tinggi, nah prianya itu justru yang mengurus rumah tangga. Itu apakah benar nggak sih sebenarnya? Yang lebih meladeni ya, kasarannya kayak gitu, kita kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, kembali lagi. Itu harus didiskusikan. Saya juga punya teman yang istrinya harus bekerja, sang istri harus bekerja di luar karena dia bekerja pada satu korporat pemerintah. Jadi memang harus bahkan bukan hanya di luar rumah, malah melakukan perjalanan dinas. Sedangkan dinas keluar kota maksudnya ya. Sedangkan si pria ini pekerjaannya adalah graphic designer dan insurance. Nah, tentu berarti yang lebih banyak di rumah, udah dari sini aja kita bisa tahu tuh suami. Tapi saya pernah tanya terhadap mereka dan mereka memberikan jawaban yang cukup baik. Mereka bilang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, selagi kita bisa mengkomunikasikannya. Kalau suami di rumah juga oke, ya why not gitu. Tapi karena mereka juga mempunyai support system ya, seperti orang yang kerja dalam rumah. Jadi fungsi suami hanya sembari istrinya bekerja di luar, suaminya memastikan ada makanan, begitulah ya. Jadi dibantu sih sebenarnya sama support system. Bagaimana kalau misalnya tidak punya support system? Nah, kalau tidak punya support system, berarti balik lagi itu memang kita harus mendiskusikan. Baik nggak sebenarnya? Ya kalau dilihat dengan kacamata itu sebenarnya kurang ideal, bukan jelek ya, kurang ideal gitu. Kalau tidak punya jalan keluar lain ya ada baiknya untuk mendiskusikan. Karena gini sih, pasti pekerjaan itu diketahui jauh sebelum mereka menikah. Jadi ada baiknya sebelum menikah tuh harus bahas tentang ini. Jadi yang dibahas mungkin kalau mau menikah tuh tidak hanya tentang vendor pernikahan dan lain sebagainya. Perlu sekali membahas tentang bagaimana nih, siapa yang mengatur rumah tangga, siapa yang menjadi bendahara dalam rumah tangga, siapa yang memastikan pembayaran dan lain sebagainya. Itu dibahas waktu sebelum nikah gitu. Kalau kasusnya teman saya ini, dia sangat legowo. Maksudnya yang pria ya, legowo ya untuk berada dalam rumah karena pekerjaannya dia lebih freelance begitu. Jadi memang kembali lagi kayak Nike bilang idealnya kan ya memang nampaknya kelihatannya yang lebih cocok di rumah itu sebenarnya kan wanita itu tadi. Tapi kalau misalnya ada case seperti itu ya kembali lagi dari pihak pasangan itu sendiri yang bisa mengkomunikasikan dan mau menerima kondisi itu ya. Sepakatnya apa? Dan kalau sudah terjadi, yang sudah disepakati itulah yang kita komit. Jadi nggak boleh lagi turn back. Maksudnya kalau udah sepakat, ya udah sepakat itu. Nggak boleh diungkit-ungkit begitu.
Nah, oke. Ini berarti kan yang istri dominan dan dengan pekerjaannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sebelum ke tipsnya gimana, nah kita mau bahas yang kalau istrinya tidak bekerja, tapi dia dominan dalam hal kepemimpinan. Bagaimana? Nah, itu gini, kalau istri yang dominan, ini nggak ada hubungannya sama uang ya. Jadi istri dominan ya, oke. Istri itu kan wanita. Wanita itu dengan segala macam karakternya itu sebenarnya hanya bagi menjadi dua karakter dasar, orang introvert dan orang extrovert kan, gitu. Kalau dibagi lagi orang extrovert introvert itu ada karakter dominan, karakter intim, karakter stabil, dan karakter cermat. Dari 4 ini kalau dibagi lagi itu ada 16 kepribadian. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Deborah ini itu ada kalau ini tanpa kasus ya, secara general, karena kalau ada kasus itu lebih enak berdasarkan kepribadian itu. Kalau secara general sebenarnya istri itu sendiri kita tuh diciptakan itu punya hati yang lembut. Sebenarnya itu kan wanita itu lebih lembut ya, maksudnya lembut itu dalam arti hati, cara memperlakukan sesuatu, mereka lebih suka art dan lain sebagainya di luar karakter. Wanita itu punya kelembutan hati. Dan sebelum kita menikah, kita tuh sebenarnya juga sudah tahu apa sih fungsinya menikah itu. Kan kita ingin terus disayang suami, kita ingin terus juga diperhatikan sama suami. Nah, justru menurut saya yang ideal itu gini, untuk istri yang dominan gitu. Karena inner circle saya juga banyak yang dominan. Kadang orang seperti saya pun, saya bisa dibilang bukan ciri istri dominan, tapi saat lagi dalam masalah, mungkin sifat dominan saya bisa keluar. Tadi yang saya cerita ada dominan, intim, stabil, cermat. Saat orang ada masalah, sama saat biasa-biasa aja, 4 sifat ini tuh bisa up and down gini. Dan saat saya punya masalah, sifat dominan saya ini muncul. Nah, tapi wanita itu sebenarnya diciptakan Tuhan itu punya kelembutan hati. Masa iya kita mau menikah itu kita tidak mau memenangkan hati suami kita? Itu dulu aja yang dijawab dalam hati. Maksudnya gini, kalau misalnya kita jadi istri yang dominan, kita udah tahu tujuan awal kita menikah, lalu kemudian ada pertanyaan, masakan kita nggak mau memenangkan hati suami kita lewat perilaku kita? Oh iya sih, kayak oke, gimana caranya? Caranya adalah dengan kita tahu kodratnya kita sebagai wanita. Tuhan nggak menciptakan pria dan wanita itu pria lebih tinggi loh, enggak. Saya juga nggak setuju, tapi saya juga nggak terlalu feminis. Pria dan wanita itu punya level yang sama di hadapan pencipta, tapi pria dan wanita ini punya perbedaan peran, perbedaan fungsi, gitu loh. Nah, kalau kita ini jadi istri yang dominan, itu sebenarnya kita itu udah tahu dari awal kalau kita dominan akan terjadi perang. Karena suami itu harga dirinya tinggi. Jadi sebenarnya kita sebagai wanita sudah tahu sebenarnya. Salah ini. Jadi istri dominan itu sebenarnya salah. Kalau gampang jawabnya, gimana kalau jadi istri yang dominan dia? Sebenarnya dalam hati itu salah. Sebenarnya dalam hati itu udah tahu kalau itu tuh salah. Gitu. Jadi ini lebih ke aku pengen ngingetin kita tuh wanita tuh kayak gimana sih gitu. Wanita tuh wanita diciptakan Tuhan lembut, sensitif, lebih sensitif daripada pria. Sensitif itu bukan baper atau mudah marah, mudah nangis loh, enggak. Sensitif itu bisa macam-macam ya. Peka terhadap isu-isu sosial itu juga sensitif. Jadi kita balik lagi tanya, masakan iya kita nih menikah nggak mau menangkan hati suami kita, padahal kita tuh dulu waktu mau menikah itu kepingin dijadikan queen sama suami kita. Karena kalau misalnya kita dominan ya suami mana sih yang nggak sebel gitu, pasti kan sebel. Jadi sebenarnya masalah besar atau kecil itu tergantung sudut pandang kita deh. Aku boleh cerita satu kasus nggak tentang istri dominan? Aku punya rekanan, dia pada waktu menikah, punya anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga, semuanya fine. Semuanya fine, hidup oke lah ya gitu, oke.
tidak pernah terjadi yang konflik yang sebagaimananya. Sampai akhirnya dia melahirkan anak ketiga, dan tiba-tiba karena dia melahirkan normal, dia jadi penglihatannya terganggu. Jadi bisa dibilang dia tuh tiba-tiba tidak bisa melihat. Tiba-tiba tidak bisa melihat. Dia stres dong pasti awalnya. Lalu kemudian, tapi ini ceritanya dia bisa punya anak keempat, bisa punya anak kelima setelah itu. Jadi anaknya 5 total. Tapi waktu dia anak ketiga itu, dia sempat mengalami, maksudnya mungkin ya stres lah ya. Dulu bisa lihat, sekarang nggak bisa lihat, dan ini ada anak 3 dengan suami yang harus diurus dan lain sebagainya. Dan dia ini tipe wanita, menurut saya dia wanita yang cukup dominan. Dia pakai sifat dominannya ini untuk memperjuangkan hidupnya. Jadi memperjuangkan hidupnya gini, ending ceritanya adalah dia itu bisa memakai sifat dominannya untuk membantu mensupport suaminya dalam pekerjaan. Maksudnya gini, dia mungkin tidak bisa bekerja karena dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa membantu mengaturkan jadwal suaminya, memberi ide, mensupport, sampai akhirnya dia ini sekarang punya restoran cabang di mana-mana. Ini dia sampai hari ini dia masih belum bisa melihat. Jadi kalau misalnya Deborah tadi tanya, gimana kalau jadi istri dominan? Nah, ini yang aku tadi, balik yang aku tadi ngomong. Masalah kecil atau besar, itu tergantung sudut pandang kita. Kalau dominasinya kita ini bisa dipakai seperti si ibu teman saya ini, itu luar biasa. Dia bisa mengatur, while dia bisa bekerja juga, dia bisa ngatur rumah tangga dalam keadaan tidak bisa melihat. Gitu. Dan sampai sekarang dia masih belum bisa melihat. Jadi dominasinya penting kan berarti dipakai. Jadi tergantung kita wanita itu mau pakai dominasinya kita seperti apa. Kalau dominasinya kita itu kita pakai untuk merongrong suami kita, nanyain suami kita hal yang tidak perlu, menuntut suami kita dan lain sebagainya, ya maka kalian tidak akan bisa mendapatkan rumah tangga yang baik-baik saja gitu sih. Itu logikanya ya, gampangnya seperti itu. Jadi pakailah sifat dominasi kalian itu seperti teman saya ini tadi. Oke. Soalnya ada case seperti ini ya, yang saya pernah jumpai itu dia tuh kayak jadi semacam suami istrinya dominan, jadi menjadi suami-suami takut istri labelnya. Jadi seperti itu. Jadinya dia gimana ya, kayak istrinya tuh mengatur sedemikian rupa di mana suaminya itu kayak disetir banget lah, tanda kutip kayak disetir banget. Jadi misalnya contohnya dalam pertemuan keluarga misalnya ya, itu suami nggak boleh biasanya terlalu akrab dengan keluarganya suami, harus lebih baik akrab dengan keluarga si istri kayak gitu. Nah, itu gimana kalau kasus kayak gitu tuh? Kalau kasus kayak gitu itu perlu ketemu marriage counselor, Dem. itu perlu dari kedua belah pihak. Jadi bukan 100% salah istri loh. Saya bilang kadang-kadang ada suami yang memang suka diatur, suka digituin, suka disuruh-suruh. Ada kalanya ini, sorry. Ada kalanya kan suami itu kayak gimana ya, kayak kalau dia nggak disetir, nggak gerak, nggak bisa berpikir gitu loh, harus di itu ya. Itu bisa juga kayak gitu. Iya, bisa. Ada yang suami memang sifatnya karena dia introvert, dia apa, jadi terkesan suami takut istri, tapi padahal sifat karakternya dia seperti itu. Jadi orang yang stabil sekali. Gitu. Itu apa tuh namanya, kalau dengan kasus seperti itu sih, kalau suaminya oke, ya gimana ya. Tapi kalau misalnya ternyata suaminya jadi dongkol, nah itu berarti harus ketemu dengan seorang mentor yang bisa nerangin ke mereka dan malah menyemangati suaminya. Ini sebenarnya kurang ideal loh. Harusnya kamu jadi suami itu seperti ini, seperti itu. Mungkin juga gini, selain karakter, mungkin dia lihat contoh. Mungkin orang tuanya juga kondisi keluarga si suami itu seperti itu. Dia punya figur seorang ayah yang mamahnya itu lebih mengatur A, B, C gitu dibandingkan suaminya. Jadi bisa pengaruh banyak hal. Cuman saya mau tadi highlight soal fungsi
suami. Jadi kalau ada yang salah dengan fungsi suami itu kan pemimpin ya, Dep ya. Jadi kalau ada yang salah dengan fungsi suami, sebenarnya kesalahan dan kegagalan itu tuh juga sebenarnya kegagalan kita sebagai istri loh. Jadi jangan dipikir misalnya gini, oh suami aku oke-oke aja kok aku suruh-suruh gitu. Padahal dalam hati kecil kan udah tahu nih, sebenarnya itu salah. Nah, kesalahan itu tuh juga kesalahan kita. Sebenarnya kita bukan malah harusnya bangga, malah yuk dibenahin yuk, kayaknya nih salah nih. Harusnya bukan aku. Tapi itu untuk istri yang sudah sadar dan notice gitu. Kalau istri yang belum sadar, ya dibutuhkan wejangan-wejangan dari teman-teman sekitar atau gimana gitu ya. Kadang karena kalau sudah umur 20, 30 tahun itu 40 tahun sulit banget sih merubah karakter seseorang jadi tiba-tiba yang dominan jadi nggak dominan, itu juga sulit. Hanya caranya diberi nasihat untuk sedikit dikurangi. Kalau sampai itu mengganggu si suami gitu. Jadi aku mungkin ulas dulu kalau istri yang dominan atau istri dengan dominannya bisa macam-macam ya, dari karakter maupun gaji yang lebih besar. Satu kalimat sebelum saya kasih tips itu begini. Kita itu karakter istri itu seharusnya yang kita punya adalah kita itu harus mampu menghormati suami, harus mampu memuliakan suami, memuliakan ya maksudnya, memuliakan suami dan menghargai suami. Ini tuh sebenarnya sifat kemampuan dasar seorang istri, lepas dari istrinya gajinya lebih besar, Dep, atau lepas dari status sosial istri yang mungkin lebih tinggi, lepas dari pendidikan istri yang jauh lebih baik, itu lepas dari itu semua, itu tujuan istri itu sebenarnya kan untuk 3 hal itu. Jadi ujung-ujungnya kan kalau ini terjadi, keluarga kita jadi harmonis, ya kan? Nah, sekarang tipsnya bagaimana kalau yang udah salah nih gitu atau udah melenceng gitu, gimana caranya? Yang pertama, aku punya 4 tips. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, aku ulangi sekali lagi, kita harus melakukan komunikasi dan diskusi 2 arah secara intens dalam masalah A, itu secara intens dibahas. Jadi kalau misalnya belum selesai, dibahas lagi sampai ketemu hasil dengan situasi kondisi yang good mood. Good mood ini apa arti lainnya? Berkomunikasi yang baik. Kalau kita memulai mendiskusikan sesuatu sudah mukanya jelek, udah kalimat pertamanya aja udah jahat, nggak akan bisa selesai. Terus lakukan komunikasinya selain in the good mood juga harus penuh rasa saling menghargai. Kalau suami jauh lebih tua atau mungkin suami yang lebih muda, tetap suami itu prioritas dia pemimpin. Jadi kita harus menghargai. Lalu diskusi juga dengan open minded. Jadi pembahasan tentang kecanggungan soal gaji yang timpang ini bisa dihilangin. Karena kita tuh pertamanya udah posisi hati, posisi pikiran itu udah benar. Itu tips yang pertama yang harus kita lakukan. Diskusi dulu ya. Yang kedua, kalau soal gaji itu jangan berkompetisi soal gaji. Kalau untuk istri yang dominan berarti jangan berkompetisi soal kedudukan. Tentang tingkat ya, tentang level. Kadang kompetisi ini tuh biasanya nggak disadari loh, Dep. Kayak nggak sengaja, nggak sadar. Ternyata lagi kompetisi. Either yang wanita juga yang pria. Makanya tadi saya bilang kadang mungkin suaminya juga jadi nggak sadar dia berkompetisi. Istrinya juga. Ini asal muasalnya konflik. Aku pernah dulu baca survei di Inggris ya, Dep. Di Inggris untuk saat ini di era 21st century ini. Survei di Inggris tuh mengatakan 40% istri di Inggris itu memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada suami mereka. Dan yang bikin survei ini adalah Louis Vuitton. Jadi berarti fenomena seperti ini tuh bukan fenomena yang seharusnya terlalu dibesar-besarkan. Karena di zaman modern, aku ingat kalimat pertama aku tadi yang pertama. Di zaman modern, hal seperti ini itu banyak terjadi, nggak sendiri. Ada banyak sekali orang yang mengalami masalah seperti ini gitu. Tapi apakah itu jadi masalah?
besar atau itu jadi masalah yang kecil, itu tergantung paradigma kita. Di Inggris tuh 40%. Itu wow sih hasil surveinya, dan itu bisa bukakan mata kita bahwa it's a common thing. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang ketiga, tipsnya jangan sungkan untuk membicarakan rencana keuangan keluarga. Kalau yang tadi untuk istri yang dominan, berarti jangan sungkan untuk membicarakan tentang fungsi dan peran suami dan istri. Jadi dibedakan. Aku bahas yang kedua ini dulu ya. Suami itu tugasnya apa sih? Bla bla bla. Istri tugasnya apa sih? Memasak, pastikan anak. Nah, itu harus direntet. Sama dengan keuangan. Kalau yang belum pernah bahas ini, nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang terlambat. Sudah nikah 15 tahun tidak pernah melakukan ini pun nggak apa-apa. Selalu ada waktu daripada nggak sama sekali. Nah, untuk yang keuangan, masalah keuangan, caranya jangan sungkan membicarakan rencana keuangan bersama, itu dengan cara kita merestrukturisasi. Jadi pertama gini nih, apakah keuangan keluarga itu jadi satu atau terpisah? Ya kan? Itu pertanyaan yang paling dasar. Lalu, nah topik ini tuh sebenarnya sih sayang banget kalau dibahas setelah menikah. Seharusnya topik penyatuan keuangan apa enggak ini dibahasnya sebelum nikah gitu. Atau waktu awal-awal ya, waktu awal-awal menikah dengan secara terbuka. Jadi istri tahu income suami itu dari apa aja, income istri juga dari apa saja itu suami tahu. Nah, financial plan itu dibutuhkan sekali untuk menetapkan anggaran bulanan. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya jadi satu, itu kita jadi bisa tahu, bisa breakdown financial plan-nya kita apa, gitu. Ini tetap harus ingat yang poin 1 sama poin 2 ya, jangan kompetisi dan lain sebagainya. Nah, anggaran bulan. Sorry, ini kenapa? Nike bilang anggaran bulanan ini kayaknya kasusnya cocok kayak gini. Soalnya saya menjumpai ada kasus gini, ada di grup sekolah itu, dia bilang gini, mau menceraikan istrinya karena istrinya sudah kayak terlilit hutang, kayak sembarangan berhutang kayak gitu-gitu loh. Nah, ini kan berarti juga salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari sampai istri itu memakai uang di belakang suami secara berlebihan sampai berhutang-hutang ya. Betul sekali, betul. Kalaupun sudah, berarti kalau saya simpulkan ini di grup WhatsApp, berarti ini udah menikah, berarti udah bertahun-tahun. Nah, itu nggak apa-apa, itu tetap bisa kita lakukan, tidak ada yang terlambat kalau kita ingin menyelamatkan rumah tangga kita. Jadi anggaran bulanan itu aku jabarin. Kita harus tahu fix outcome-nya keluarga. Kita harus tahu fix income-nya keluarga. Ini yang fix dulu. Terus kita harus tahu juga income yang tidak terduga. Misalnya komisi tahunan, komisi pekerjaan setiap kuartal gitu ya, mungkin yang kerjanya jadi marketing atau bonus gitu, atau menang arisan atau saham, jual beli aset, jual beli properti, itu income yang tidak terduga kan, gitu. Lalu yang dibahas lagi adalah emergency fund atau dana darurat. Jadi idealnya sebuah rumah tangga ini kok jadi ke financial, tapi ini asik seru untuk diulik gitu, karena masalah ekonomi ini jadi salah satu termasuk top 3 alasan orang divorce. Balik lagi ke emergency fund. Itu idealnya rumah kita tuh sebagai suami istri, keluarga rumah tangga itu harus punya dana darurat itu 6 kali kebutuhan pengeluaran rumah tangga. Jadi seandainya misalnya 1 bulan habis uangnya itu 5 juta pengeluaran, berarti at least di tabungan kita itu ada 30 juta. Jadi seandainya tidak ada income sama sekali, keluarga kita ini masih bisa hidup untuk 6 bulan mendatang sembari kita mencari mengais rezeki di bisnis yang baru. Itu minimal kita bisa bahas emergency fund, kita bisa plan itu, biaya asuransi termasuk biaya cicilan macam-macam ya, cicilan apartemen, cicilan rumah, cicilan mobil. Terus ada biasanya anggaran kado, gift, untuk mungkin kita memberi ke orang tua secara bulanan, mungkin ada teman yang ulang tahun atau keluarga yang melahirkan, atau juga gift untuk charity. Itu bisa, ini
ini banyak sekali gitu yang bisa dibicarakan. Kemudian anggaran lagi lainnya adalah pengeluaran biaya yang tidak terduga. Contoh, biaya kesehatan. Sakit gitu ya atau apa, biaya pendidikan anak masuk sekolah, ini termasuk biaya yang tidak terduga. Lalu pembelian aset, misalnya aset macam-macam ya, aset macam-macam. Terus kemudian biaya misalnya, oh kita keuangannya udah baik, kita butuh financial plan, kita perlu deposito misalnya gitu. Nah, itu bisa dibahas, deposito, reksadana, saham, atau non liquid itu misalnya emas, properti gitu ya, itu termasuk loh, karena gini, karena kita bisa dibilang kita ini keluarga muda kan ya, kita itu harus mikir 10 tahun yang lagi aku ingin membeli aset lagi. Nah gimana? Orang itu kadang salah, Dep. Kadang orang itu mikir entar aja lah, entar beli. Padahal seharusnya yang betul itu kita nabung dulu supaya 10 tahun itu kita beli bisa cash, nggak nyicil gitu. Nah itu kan berarti butuh financial plan. Lalu entertainment, bahas lagi tentang entertainment. Contohnya shopping, biaya shopping, mungkin biaya personal care ya. Sekarang pria juga banyak yang ke klinik loh. Personal care, wishlist kita, biaya kita makan di luar, dine in, hobi kita, itu bisa dibicarakan dan harus dibicarakan. Mau gaji mana yang lebih besar, itu harus dibicarakan. Supaya konflik ekonomi itu kita pes. Gitu. Jadi perlu dibicarakan apa yang perlu apa yang perlu ditempuh setelah itu, dan untuk merealisasikan plan-plan di atas. Dan kita harus jadi tim sih. Jadi harus tim yang solid. Jadi jangan sampai terjadi seperti yang tadi ceritanya Deborah tadi. Tiba-tiba istrinya beli ini sampai terlilit hutang. Berarti itu belum jadi tim yang solid dan baik gitu. Tentukan juga siapa bendaharanya. Nah, itu sebenarnya jadi gini. Akhirnya kalau kita sibuk bahas yang penting, kita tuh jadi nggak sibuk bahas gaji siapa yang lebih tinggi. Itu poin utamanya juga. Jadi kalau masalah tentukan bendahara, bisa juga kalau misalnya ada kan dalam suami istri itu kan kadang salah satu nggak menjamin bahwa yang istrinya boros atau sebaliknya. Nah, bisa juga berarti yang bendaharanya suaminya, misalnya istrinya hanya dibatasin misalnya, tapi sudah diketahui income-nya misalnya, income-nya suami sekian, tapi dibatasin supaya meminimalkan istilahnya keborosan itu nggak masalah ya harusnya ya. Iya, nggak masalah. Kalau kita punya financial plan setiap bulan, katakanlah fix berarti kita, yang tadi aku jabarin itu ya, kita butuh uang 5 juta satu bulan. Berarti kalau kamu mau saving money, kamu mau punya deposito, atau kamu punya pembelian aset atau apapun itu, berarti kamu harus dapat gaji yang lebih tinggi. Nah, dari pembahasan inilah, kalau misalnya si suami gajinya 5 juta, istri gaji 3 juta. Nah, berarti kita butuh save-nya berapa? Oh, kita harus idealnya tuh gajinya misalnya pendapatannya 10 juta. Berarti siapa nih yang kerja lebih keras? Nah, itu bisa dibahas, Dep. Gitu. Aku ada tips satu lagi, Dep, yang terakhir. Tips yang terakhir itu adalah satukan pemasukan tiap bulannya. Sebenarnya ini adalah satu langkah yang cukup kontroversial menurut saya. Nggak banyak pasutri yang sepakat dengan keidealisasian ini. Tapi kadang ada soalnya, kadang gimana ya, nggak apa sih mau kadang kalau misalnya istri lah ya kasarannya, ya udah kalau istri kerja misalnya walaupun gajinya misalnya ini nggak berapa besar ya udah istri aja yang nikmatin kan. Kalau suami kan ya udah yang biayain misalnya kalau masalahnya tuh ini tuh. Kalau dia lebih tinggi, istrinya lebih tinggi, biasanya mungkin kebanyakan istrinya memang yang menghidupi kebutuhan keluarga kayak gitu. Gimana? Ya, ini cukup kontroversial, tapi menurutku ini ideal. Yang ideal belum tentu nggak kontroversial, tapi menurut saya ini ideal. Kenapa? Sekarang kita tuh menikah ya, badan jadi satu. Tapi kalau keuangan tidak jadi satu, itu patut dipertanyakan di mana hatinya berada. Jadi kalau misalnya kita keuangan jadi satu, seandainya suami ngomong, oh jangan dipisahkan aja, gajinya kamu itu buat kamu happy-happy. Nah, itu lain cerita ya, Dep. Itu lain cerita.
Tapi kalau tidak ada pembahasan itu, alangkah baiknya itu kita satukan pemasukan tiap bulan. Kita harus ngatur dan menjalankan keuangan itu secara bersama dengan melupakan gaji siapa yang lebih besar. Sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi artinya gaji masing-masing itu disatukan, lalu itu jadi uang milik bersama. Ya, itu cara yang mempermudah sekali sih buat kita untuk menghargai pasangan, juga merasa memiliki hak yang sama dalam pernikahan dan keuangan keluarga. Ya, itu penting sebenarnya untuk dipahami sejak awal dalam menikah ya. Jadi nggak ada yang satu yang rendah diri. Karena kalau misalnya contoh, saya sendiri dengan suami itu karena kita business owner, ada bisnis yang kita jalankan sama-sama dan ada bisnis yang tidak kita jalankan sama-sama. Namanya business owner itu kan tidak ada fixed income. Ya, jadi bisa kadang suami yang lebih besar, kadang ini per bulan ya Dep Masnya. Kadang suami lebih besar, kadang istri lebih besar, tapi nanti entar pada selanjutnya mungkin suami menang tender dan sebagainya bisa lebih besar. Nah, kalau itu disatukan, kita nggak lagi mikir siapa gaji yang lebih besar, karena itu udah jadi satu. Itu untuk benar-benar meminimalisir gitu, meminimalisir supaya kita nggak ada. Ya karena kita tahu kita menghindari rasa tersinggung, rasa minder dan lain sebagainya. Itu cara yang paling tepat sih sebenarnya. Oke. Itu berarti komunikasinya dikomunikasikan bersama, di mana kesepakatannya dalam pengolahannya ya, pengolahan keuangan. Kalau misalnya dalam keuangan. Nah, berarti kalau yang ini nih yang untuk kalau sebelum menikah berarti harus komunikasi sebelumnya atau apa di? Ada tren. Tren saat ini yang saya konselingin, rata-rata mereka pacaran itu sudah bikin bisnis bersama-sama. Ya, betul. Gitu. Ya, kalau bisa melakukan bisnis secara bersama-sama, lalu bisa mengatur, itu satu langkah yang sangat baik supaya mereka punya gambaran saat menikah bagaimana. Kalau tips untuk yang tidak melakukan bisnis secara bersama-sama waktu pacaran, itu berarti penting adanya kita komunikasi, diskusi, nanti kalau menikah bagaimana saya bekerja. Pertanyaan paling dasar sebenarnya gini, saya nanti kalau sudah menikah boleh bekerja apa enggak? Nanti kalau saya sudah menikah dan sudah punya anak, ini pertanyaan yang beda ya. Kalau nanti saya sudah menikah dan sudah punya anak, apakah saya boleh bekerja apa enggak? Nah, itu dulu. Nanti berikutnya next step-nya adalah bagaimana nanti kita mengatur keuangan. Siapa yang jadi bendahara? Atau misalnya, waduh, dua-dua mau. Ribet kalau cuma satu orang aja bendahara. Boleh, nggak apa-apa. Saya sama suami bagi tugas. Suami saya yang juru bayar, saya yang juru planning. Nah, gitu juga bisa kan, saling melengkapi. Jadi suami saya yang kayak bayar tagihan, listrik, air, maksudnya yang fix gitu. Saya yang bagian planning gitu. Itu bisa juga. Tipsnya lagi buat yang belum nikah adalah memang di zaman modern ini saya rasa sulit untuk seorang istri itu tidak bekerja kalau mengingat kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan nanti kalau sudah punya anak itu kan banyak ya. Kecuali memang kalau misalnya wanita ini menikah dengan sang pangeran gitu, pewaris tahta lain cerita. Kalau misalnya kita sama-sama melakukan startup ya, ada baiknya kita tetap melakukan bekerja sih. Tetap bekerja, tapi tahu porsinya dan bekerjanya bisa dilakukan dari rumah kalau bisa. Gitu. Ada banyak sekali sih sekarang lahan pekerjaan dilakukan di rumah. Jadi seorang influencer bisa juga dari rumah. Jadi seorang penulis, blogger, reviewer juga bisa dari rumah. Atau online shop pun sekalipun bisa packing juga dari rumah. Gitu. Untuk menghindari kesibukan ya di luar. Jadi kadang ada istri yang membatasi, misalnya udah tahu gajinya suami berapa sekian ya, nah dibatasin supaya meminimalkan kalau kebanyakan uang bisa timbul perselingkuhan. Nah, gimana? Bisa nggak? Pernah nggak? Ya toh. Kalau misalnya kan ada toh pemikiran orang istri kadang mikir, ya udah saya tak batasin aja. Ada yang disanguin loh, suaminya ada yang cuma sudah kamu segini aja bawa uangnya di dompet, ya kan? Untuk menghindari sampai main-main macam-macam kayak gitu gimana? Tapi orang yang selingkuh itu
banyak juga yang nggak punya uang loh, Dem. Iya. Ada kan, saya soalnya pernah juga ketemu kasus justru suaminya ini selingkuh karena tidak punya uang. Kemudian suaminya mencari wanita yang diselingkuhi yang tajir untuk memenuhi rumah tangganya. Jadi bisa sebenarnya itu bukan ada deh. Dan apa tuh namanya, sebenarnya ini fakta yang unik sih ya, fakta yang unik. Suami itu bukan anak yang bisa kita sangguin. Itu kan ya Nika ya, pernah ada kasus yang suami katain kan, udah pernah tapi udah misalnya 100.000 aja misalnya kayak gitu kan ada tuh. Iya, ada sebenarnya ada. Jajan ini transportnya aja nggak nyucuk misalnya kayak gitu. Ada yang itu. Iya ada. Tapi seharusnya itu mungkin kasusnya gini, dilihat dulu siapa tahu memang lakinya mau dengan cara seperti ini untuk alasan menghemat. Ya, kalau alasan istri supaya tidak selingkuh, menurut saya terlalu naif sih untuk hanya memberi sangu supaya suami tidak selingkuh. Kalau caranya supaya tidak selingkuh itu ya istrinya harus melakukan ekstra gitu ya terhadap dirinya, appearance-nya dia. Itu salah satu cara sebenarnya, bukan dengan malah membatasi. Justru kalau kita membatasi, suaminya jadi bete, lalu ketemu wanita lain yang memberikan kebebasan, malah jadi parah, malah jadi sungguhan selingkuh gitu. Sebenarnya saya kurang setuju sih dengan metode ini ya, untuk supaya suami tidak selingkuh kita membatasi. Tapi kalau misalnya ada yang terjadi di keluarganya seperti ini, ya alangkah baiknya jangan seperti itulah. Jangan seperti itu, karena kita itu, suami itu tidak seperti anak, dan suami juga tidak suka diperlakukan seperti anak. Misalnya contoh, jangankan kasih sangu, contoh suami gini, Beb, jangan lupa minum vitamin gitu. Nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Kamu bajunya salah. Itu sounds like kita benar-benar ngatur seperti kita ngatur anak kita yang TK gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu dihindari, karena suami ini adalah pria dewasa yang punya rights juga. Gitu ya. Apalagi kan ini keuangan rumah tangga ya, sebenarnya bebas. Tapi bebas yang terencana. Ini gitu. Sudah dijelaskan panjang lebar, sudah diimbuin pertanyaan-pertanyaan. Ya, tapi itu unik. Ini sebenarnya asik sih buat dibahas. Karena banyak di realita. Iya, banyak sebenarnya realita. Kalau nanti kapan coba ya Nika ya, kalau misalnya ada topik lagi, kadang soalnya realita itu juga nggak ngerti kan kita kan, kadang apa sih solusinya kayak gitu loh. Kadang kelihatannya kok lucu, kok sepele atau kayak mana, tapi kan kadang itu juga salah satu pemicu-pemicu dalam pernikahan itu sendiri. Betul. Ya. Oke Nika, terima kasih. Oke. Terima kasih juga. Sudah mau sharing ya, terima kasih. Oke, yuk. Bye. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Eno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.